Bab 2201. Pedang Abadi Guntur. Terlalu banyak sinar energi pedang dan petir tiga warna di lembah guntur, dan bahkan dengan kemampuannya, King Feng tidak akan bisa kembali. Ia memikirkan bagaimana caranya memasuki lembah guntur. Tiba-tiba, King Feng sedikit mengernyit, seolah teringat sesuatu. Ia orang luar dan tidak familiar dengan arena abadi jatuh, tetapi Saintes Linglong sangat familiar dengan area ini. Ia bisa bertanya kepada Saintes Linglong tentang apa yang terjadi. King Feng datang ke sisi Saintes Linglong, dan bertanya, "Saintes Linglong, bagaimana aku bisa memasuki lembah guntur?" Sang Santa Linglong memandang King Feng dan berpikir, "Kau jelas bukan dari planet suci. Kau bahkan tidak familiar dengan dasar-dasar arena abadi jatuh." Sang Santa Linglong memandang King Feng dan menjelaskan kepadanya, lembah guntur adalah area penting di arena abadi jatuh. Dewa Guntur pernah berlatih di sini di era kekacauan alam semesta. Dulunya, tempat ini adalah arena latihannya, dan pedang abadi guntur ditempatkan di ujung terdalam lembah guntur. Dalam keadaan normal, Dewa Petir jarang muncul, tetapi dia akan muncul secara otomatis dalam keadaan darurat. Pedang abadi guntur jelas merasakan gelombang turbulensi, atau ancaman, dari pertempuran antara kau, petir tiga warna, dan Raja Serangga Terbang. Ia kemudian terbang keluar dari ujung terdalam lembah guntur. King Feng mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Mata King Feng menatap cahaya pedang di lembah guntur. Cahaya pedang itu luar biasa dahsyat, menerangi seluruh ruang dan merobek langit serta tanah sambil melepaskan cahaya tiga warna. Warnanya satu kali lebih banyak daripada cahaya hitam dan putih pada pedang suci Yin yang milik King Feng. King Feng tahu bahwa pedang suci Yin yang miliknya merupakan perangkat suci puncak, dan pedang abadi petir tiga warna pastilah merupakan perangkat abadi di sisi lain. Angin sepoi-sepoi sudah merasakan semburan kekuatan dahsyat dari atas, yang merobek kulitnya. Tubuhnya terdorong mundur dan tak mampu menahan energi dahsyat itu sama sekali. Para pembudidaya mandiri lainnya di dekatnya semuanya menjauh dan tidak berani mendekati Thunder Valley sama sekali. Putra Suci Angin Hitam, Putri Suci Seribu Iblis, Putra Suci Gunung Tai, dan Putra Suci Api Langit berada cukup dekat dengan lembah, dan semuanya memiliki kekuatan besar sebagai Putra Suci Puncak. Mereka dapat mengandalkan harta dharma yang mereka miliki untuk menangkis serangan sinar pedang ini. King Feng memandang Saintes Linglong di sampingnya dan bertanya, ada terlalu banyak petir tiga warna di dalam lembah guntur. Ada puluhan ribu sinar, bagaimana aku bisa masuk dan mengambil pedang abadi guntur di dalamnya? Sang Santa Linglong menjelaskan kepada King Feng sekali lagi, sekarang siang hari, kau tidak akan bisa masuk. Nanti malam, saat bulan purnama, di tengah malam. Petir tiga warna akan lenyap, dan saat itu kita bisa masuk ke lembah guntur untuk merebut pedang abadi guntur. Namun, pedang abadi guntur telah melepaskan cahaya pedang abadi dari atas. Pedang itu sangat kuat, dan kau membutuhkan persetujuannya, atau akan sangat sulit untuk merebutnya. Wajah King Feng berseri-seri karena gembira. Setelah semua petir tiga warna menghilang di lembah guntur, ia akan dapat merebut pedang abadi guntur. Sebelumnya, ia pernah berlatih teknik pedang elemen api. Kemudian, ia juga berlatih teknik pedang Yin Yang, dan kini memahami niat pedang, karena ia secara alami memiliki persepsi tentang pedang harta karun. King Feng juga telah mempelajari petir tiga warna, karena tubuhnya sendiri menyimpan petir tiga warna, dan mampu menghalangi sisa kekuatan petir di dalam lembah guntur, sehingga dia memiliki keyakinan untuk merebut pedang abadi guntur. Tentu saja, King Feng memiliki banyak musuh seperti Putra Suci Angin Hitam, Putri Suci Seribu Iblis, Putra Suci Gunung Tai, dan Putra Suci Api Langit. Mereka semua adalah pesaing yang kuat, tetapi King Feng sama sekali tidak takut pada mereka. Waktu berlalu begitu cepat, dan dalam sekejap mata, malam pun tiba. Semuanya hening, dan segala sesuatu di sekitar pun hening. Petir tiga warna di langit pun menghilang. Bulan yang cerah dan bersih menggantung di langit. Cahayanya yang keperakan menyelimuti tanah dan menambahkan keindahan samar ke Valen Immortal Arena. King Feng sedikit mengernyit. Ia tidak memasuki lembah guntur saat itu, melainkan mengamati bulan di langit dengan saksama. Kebingungan muncul di mata Saintes Linglong saat ia bertanya, kenapa kau tidak masuk ke lembah guntur? Lihatlah Putra Suci Angin Hitam, Putra Suci Gunung Tai, Saintes Seribu Iblis, dan Putra Suci Api Langit, mereka semua sudah masuk. Lihatlah bulan di langit. Apa ada yang istimewa? Apa kau tidak menyadarinya? Ini arena abadi yang jatuh, dari mana datangnya bulan? Apakah bulan itu memang selalu ada di sini, atau berasal dari planet lain? Tanya King King. Para orang suci Linglong sedikit mengernyit, kebingungan tampak di matanya. Jelas, ia belum pernah memikirkan masalah ini sebelumnya. Sang Santa Linglong berpikir sejenak, lalu berkata,
Kalau tebakanku benar, bulan ini pasti sudah ada di sini sejak masa kekacauan sejuta tahun yang lalu. Bulan itu juga muncul di atas arena abadi yang jatuh. King Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, aku merasa ada rahasia tersembunyi di dalam bulan, tapi aku belum bisa menemukannya. Aku harus memasuki lembah guntur untuk sementara waktu. Petik 2. Anak anjing hitam, orang suci linglong, orang suci kayu jernih dan yang lainnya semua datang dan mengikuti di belakang King Feng. Mereka tahu bahwa merekalah yang paling aman di sisi King Feng. Karena ada lebih dari 10.000 kultivator di sekitar, mereka pasti akan diserang oleh binatang guntur ketika memasuki lembah guntur. Meskipun sebagian besar binatang guntur telah pergi, masih ada serangga guntur dan raja serangga terbang di dalam lembah guntur. Raja serangga terbang baru saja terluka parah oleh serangan angin sepoi-sepoi, tetapi belum mati. Sebaliknya, ia juga ikut masuk. Ah! Para kultivator yang baru saja masuk berteriak kesakitan, dan jeritan memilukan itu terdengar dari kedalaman lembah, yang membuat pori-pori semua orang menegang mendengar suaranya. King Feng mengaktifkan kewaskitaannya dan melepaskan cahaya keemasan berkilauan yang menembus kehampaan. Ia melihat ke depan dan menyadari bahwa serangga petir menyerang para pembudidaya diri itu begitu mereka masuk. Mereka mati karena jantung dan tenggorokan mereka digigit. Saat itu malam hari, dan para pembudidaya diri hanya bisa melihat dalam jarak dekat. Mereka pun terkejut ketika tak berdaya, tetapi mereka segera membalas. Setelah King Feng melangkah masuk ke lembah, semua serangga petir itu minggir dan tidak berani menyerangnya, karena mereka semua melihat betapa kuatnya King Feng. Ia telah mengalahkan pemimpin mereka, Raja Serangga Terbang, dan kematian tak terelakkan jika mereka menyerang. Mata King Feng mengamati lembah guntur tanpa henti, tetapi dia tetap tidak dapat menemukan pedang abadi guntur. Sedikit kecurigaan muncul di hatinya, dan lembah guntur di hadapannya sangat luas, kira-kira seluas 10 kota, mirip dengan negara Lingyun. Pedang abadi guntur berada di tengah lembah, dan cahaya pedang 3 warna yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit dari dasar lembah. Namun, tak seorang pun dapat melihat wujud asli pedang abadi guntur, karena wujud aslinya seharusnya masih berada di dasar lembah. Bab 2202. Bulan berwarna darah. Semua kultivator lain di sekitar bergegas menuju kedalaman lembah guntur, karena mereka ingin merebut pedang abadi guntur. Siapapun yang menangkap pedang abadi guntur akan memperoleh teknik pedang abadi, dan mereka akan menjadi tak terkalahkan, dengan kemungkinan untuk berkultivasi ke alam abadi di masa depan. Kekuatan tarik-menarik ini terlalu besar sehingga tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Bagi para kultivator, keinginan terbesar mereka adalah menjadi abadi. Meskipun King Feng juga menginginkan pedang abadi guntur, ia tidak maju. Sebaliknya, ia membiarkan putra suci angin hitam, putri suci seribu iblis, putra suci gunung Tai, putra suci api langit, dan para kultivator lainnya berjalan di barisan paling depan. King Feng tahu ada bahaya besar yang tak diketahui tersembunyi di dalam lembah guntur. Itu firasatnya, dan ia membiarkan para pembudidaya diri itu memimpin jalan agar ia terhindar dari bahaya. Teriakan-teriakan brutal terdengar di Thunder Valley, saat beberapa kultivator meninggal akibat serangan serangga petir. Tak peduli manusia atau binatang guntur, lembah guntur kini menjadi medan pertempuran, karena kedua kekuatan saling bertarung sampai mati. King Feng berjalan di paling belakang sambil memimpin anak anjing hitam, wanita suci linglong, dan yang lainnya. Mata mereka menatap bulan purnama berwarna merah darah di langit. King Feng punya firasat aneh tentang bulan purnama berwarna darah, karena ia terus merasa ada yang aneh tentangnya. Begitu bulan purnama berwarna darah muncul, semua petir 3 warna di lembah guntur menghilang, dan cahaya pedang abadi guntur keluar dari bawah lembah guntur. King Feng dapat dengan jelas merasakan cahaya pedang yang ganas melesat ke langit dan tanah, dan itu jauh lebih kuat dari pedang suci Yin yang milik King Feng. Dia tahu bahwa cahaya pedang ini adalah pedang abadi guntur dan pernah digunakan oleh abadi guntur di era pengabaian alam semesta. King Feng melangkah maju selangkah demi selangkah, dan tiba-tiba seekor kunang-kunang menerjang ke arahnya. Secercah cahaya dingin muncul di matanya, saat ia berkata, kau benar-benar tidak ingin hidup. Bahkan Raja Serangga Terbangmu pun bukan musuhku, bagaimana mungkin kau bisa mengalahkanku? King Feng meraih dengan tangan kanannya dan menghancurkan serangga petir ini menjadi abu. Akan tetapi, di saat berikutnya, King Feng merasa takut, karena tubuh serangga petir yang hancur ini menyatu kembali dan berdiri tegak lagi. Sedikit kejutan muncul di mata King Feng, saat dia berkata, aku tidak bisa membunuhmu. King Feng melambaikan tangannya lagi, dan menghancurkan serangga petir itu, namun beberapa saat kemudian, tubuhnya yang hancur bergabung kembali. Kali ini, akhirnya, King Feng menemukan alasannya. Langit memancarkan cahaya merah yang menyinari seluruh lembah guntur.
Cahaya berwarna darah itu kebetulan bersinar di atas tubuh serangga petir yang hancur, dan menyatu kembali dengan tubuh mereka, seolah-olah tidak terjadi apa-apa kepada mereka. Sedikit kejutan muncul di mata King Feng. Cahaya merah bulan purnama berwarna darah ini tidak sesederhana itu. Cahaya itu memungkinkan binatang guntur ini bangkit kembali setelah dihancurkan. Kali ini, King Feng tidak lagi menggunakan serangan fisik, melainkan mulai menggunakan apinya. Kini, ia memiliki dua jenis api di dalam tubuhnya, salah satunya adalah api emas yang dahsyat, yang mencapai 15.000 derajat. Yang lainnya adalah teknik api esensi vital yang ia latih. Teknik itu juga bisa mengeluarkan api, tetapi suhunya lebih rendah. King Feng merasa tidak perlu menggunakan api emas untuk menyerang serangga petir ini. Serangannya pun tidak terlalu kuat, karena api esensi vitalnya yang biasa sudah cukup. Dia mengaktifkan saripati vital api internalnya saat api merah terbentuk di atas tangan kanannya, lalu dia dengan kuat melemparkannya ke depan menuju serangga petir di depannya. Disertai suara gemuruh, api pun membakar tubuh kumbang guntur dan langsung meledakkannya, mengubah mereka menjadi abu. Kali ini, kunang-kunang petir yang hancur tak lagi menyatu. Bahkan cahaya berwarna darah, bulan purnama berwarna darah di langit, pun tak mampu menyatu kembali, karena tubuh dan jiwa mereka telah terbakar menjadi abu. Setelah King Feng melihat bahwa serangan api itu berguna, dia mengangguk dan terus menyerang serangga guntur lain di sekitarnya dengan api saripati vital. Setelah api tersebut membakar tubuh kumbang guntur, ia segera menyulutnya dan berubah menjadi abu. Sekarang semua kunang-kunang di sekitar berteriak, dan tidak berani lagi menyerang King Feng, karena mereka mundur. Di atas salah satu dinding batu di lembah, Raja Serangga Terbang telah mengawasi King Feng. Ia hanya memerintahkan para pengikutnya untuk menyerang King Feng, karena ingin mengetahui kekuatan sejatinya. Kesimpulannya sekarang adalah, serangga-serangga petir ini sama sekali bukan lawan bagi King Feng. Manusia jahat ini mampu mengendalikan kekuatan api, dan Raja Serangga Terbang memandangnya dengan penuh kebencian. Akan tetapi, Raja Serangga Terbang juga tahu bahwa sekalipun ia menyerang sendiri, ia tidak akan mampu mengalahkan King Feng, tetapi ia tidak akan pernah membiarkan King Feng pergi. Lagi pula, King Feng telah menghancurkan semua giginya di luar Thunder Valley, yang merupakan penghinaan besar baginya. Mata Raja Serangga Terbang berputar-putar tanpa henti, tiba-tiba teringat bahwa ada binatang guntur yang kuat di dasar lembah guntur. Ia harus menemukan binatang guntur ini dan meminta bantuannya. Tubuh Raja Serangga Terbang berubah menjadi sinar petir yang langsung menggali ke dasar lembah guntur. Ia menggali dalam-dalam tanpa henti, dan baru berhenti setelah menggali 5.000 meter di bawah. Di dasar tanah, ada seekor ular raksasa yang merayap di sana. Ular ini sangat besar, panjangnya 20.000 meter, dan kulitnya penuh sisik merah yang memancarkan cahaya merah. Di bawah sisik merah tersebut, terdapat pula sisik hitam dan ungu. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa ia memiliki 3 mata, dan mata ketiganya berada di tengah kepalanya. Ini adalah ular guntur bermata 3 dan berevolusi menjadi naga bermata 3. Ular guntur bermata 3 telah menyerap kekuatan petir 3 warna, dan di dalam tubuhnya tersimpan petir 3 warna yang setara dengan sumber petir. Hal ini sangat mirip dengan yang terjadi pada ular guntur bermata 3. Ular guntur bermata 3 jauh lebih kuat daripada naga guntur di dalam danau guntur, dan tingkat kultivasinya juga lebih tinggi. Ular guntur bermata 3 baru saja berlatih ketika ia menatap Raja Serangga Terbang dan berkata dengan dingin, "Aku sudah memberitahu semua binatang guntur di lembah guntur bahwa tak seorang pun diizinkan memasuki tempat latihanku. Siapapun yang masuk harus mati, apa kau tidak ingin hidup?" Raja Serangga Terbang gemetar ketakutan. Ia sangat takut pada ular guntur bermata 3 di hadapannya. Ular ini adalah binatang buas yang kuat dan mudah menyerah, yang hampir berevolusi menjadi naga bermata 3. Raja Serangga Terbang berlutut di hadapan ular guntur bermata 3 dengan suara plop, seraya berkata, "Tuan yang terhormat, Anda harus membalaskan dendam saya. Ada seorang kultivator asing yang telah mematahkan semua gigi saya dan melukai banyak murid saya. Ia bahkan berkata akan membunuh Anda dan mencuri pedang abadi guntur dari lembah guntur." Secercah cahaya dingin muncul di mata ular guntur bermata 3, seraya berkata, "Pedang abadi guntur adalah harta terpenting di lembah guntur. Tak seorang pun bisa mencurinya, kecuali ia dilatih dengan kekuatan abadi. Beraninya manusia ini ingin membunuhku. Kurasa ia tak ingin hidup lagi." Bab 2203. Kemarahan ular guntur bermata 3. Ular guntur bermata 3 memancarkan aura naga ular, dan seluruh tubuhnya menunjukkan keadaan yang sangat marah. Setelah menyerap sejumlah besar petir 3 warna, ia berevolusi menjadi naga petir, sehingga ia sudah dalam kondisi panik dan mudah tersinggung.
Ular guntur bermata tiga sangat marah, geram, dan kesal. Ia berada di momen paling kritis evolusinya menjadi naga sejati bermata tiga, ketika ia menyadari banyaknya kultivator diri yang memasuki lembah guntur. Namun, karena ia sedang menyerap petir tiga warna, ia tidak mempedulikannya. Namun kemudian, ular guntur bermata tiga merasakan bahwa petir tiga warna di langit semakin berkurang, dan sepertinya ada kultivator lain yang menyerapnya. Setelah berbicara dengan Raja Serangga Terbang, ular guntur bermata tiga akhirnya tahu alasannya. Seorang manusia menyerap petir tiga warna, menghantam Raja Serangga Terbang, dan kini malah mengancamnya. Ular guntur bermata tiga sangat marah kepada kultivator yang belum pernah ditemuinya, dan ia hanya dapat berpikir untuk memakan kultivator itu untuk melampiaskan kebenciannya terhadapnya. Ular guntur bermata tiga menatap Raja Serangga Terbang dan berkata, "Ayo, kita pimpin jalan. Aku akan memasuki lembah guntur dan membunuh kultivator sakti itu." Secerca kebahagiaan tampak di mata Raja Serangga Terbang, ia tahu bahwa ia telah berhasil membujuk ular guntur bermata tiga dengan kata-katanya, dan ia pun merasa sangat gembira karenanya. Meskipun Raja Serangga Terbang sangat marah pada Li Qingfeng dan ingin membunuhnya, ia tahu bahwa ia terlalu lemah untuk menandingi Li Qingfeng. Namun, jika ular guntur bermata tiga keluar, ia pasti bisa membunuh Li Qingfeng. Ular guntur bermata tiga hampir berevolusi menjadi naga sungguhan, dan sudah pasti ia adalah Master Super, dan semua binatang guntur dari lembah guntur jika digabungkan tidak akan sebanding dengan ular guntur bermata tiga. Raja Serangga Terbang memimpin jalan, dan ia beserta ular guntur bermata tiga berjalan di bawah tanah menuju tanah lembah guntur. Pada saat ini, banyak kultivator di darat tengah bertarung melawan serangga terbang petir. Mereka belajar dari serangan King Feng Li bahwa hanya api yang ampuh membunuh serangga terbang petir, jadi mereka semua mengeluarkan harta dharma berjenis api yang mereka bawa. Ada yang mengeluarkan jimat tipe api, yang berubah menjadi elang api, ada yang mengeluarkan botol tipe api, yang menyemburkan api merah dan membunuh semua serangga terbang petir. Pada saat ini, para pembudidaya mandiri berada di posisi yang menguntungkan. Serangga terbang petir itu tidak sebanding dengan mereka, dan mereka pun mati mengenaskan. King Feng Li berjalan di belakang, tetapi dia mengerutkan kening dalam-dalam, karena dia tidak menemukan Raja Serangga Terbang di antara serangga terbang guntur. Dia telah menggunakan kewaskitaan dan energi rohnya, tetapi dia masih belum dapat menemukan Raja Serangga Terbang, yang membuatnya merasa sangat terkejut. Mungkinkah Raja Serangga Terbang sudah meninggalkan lembah guntur? Mustahil, banyak sekali penduduknya di sini, apa ia akan benar-benar menyaksikan semua penduduknya mati? Karena tidak berada di Thunder Valley, lalu di mana letaknya? Mungkin sudah masuk ke bawah tanah. King Feng Li melihat ke tanah dan menggunakan energi rohnya. Tiba-tiba, wajah King Feng Li berubah, karena dia merasakan dua aliran energi kuat di bawah lembah guntur. Dua aliran energi kuat ini setidaknya berasal dari binatang suci tingkat puncak, dan King Feng Li mengenal salah satu sumber energi tersebut, karena sumber energi tersebut milik Raja Serangga Terbang. King Feng Li tidak mengenal sumber energi lainnya, tetapi energi itu jauh lebih kuat daripada yang ditunjukkan Raja Serangga Terbang. Li Qingfeng bingung sejenak, tetapi langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Raja Serangga Terbang pasti telah pergi ke bawah lembah dan meminta bantuan binatang guntur lainnya. Ini karena Raja Serangga Terbang itu tahu bahwa ia bukanlah tandingan King Feng Li, jadi ia harus meminta bantuan orang lain untuk membunuh King Feng. Li Qingshan mendengus dan berkata, "Raja Serangga Terbang, kau sudah berusaha keras. Kau bahkan memohon Raja Binatang Guntur lain hanya untuk membunuhku, tapi dia juga tidak akan sebanding denganku." Karena baru saja menyerap petir tiga warna di lembah guntur, Li Qingfeng sangat percaya diri. Tubuhnya awalnya memiliki sumber petir, tetapi yang lebih penting, Li Qingfeng juga menyerap tanah abadi di danau guntur. Kini, aura yang dipancarkannya membawa aroma keabadian. Saat ini, Lili hanya punya satu tujuan, yaitu mendapatkan pedang abadi guntur. Setelah mendapatkan pedang abadi guntur, ia tidak akan takut bahkan jika Raja Serangga Terbang menemukan orang lain untuk membantunya, bahkan mungkin membunuhnya dengan satu gerakan pedang. Li Qingfeng berubah menjadi anak panah tajam, ia melesat maju dengan kecepatan tinggi. Para kultivator yang ditemuinya di sepanjang jalan mundur dan memberi jalan bagi Li Qingfeng. Di luar lembah guntur, para kultivator ini menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa Li Qingfeng mengalahkan Putra Suci Angin Hitam dan Putra Suci Api Langit, bahkan Raja Serangga Terbang. Mereka tahu bahwa mereka bukan tandingan Li Qingfeng, jadi mereka hanya bisa mundur. Li Qingfeng bergerak sangat cepat, dan ia tiba di pusat lembah guntur dalam hitungan menit. Saat ini, ada sebuah lubang bundar di tengah lembah guntur, dan ada pedang patah di dalamnya. Pedang patah itu lebarnya sekitar 3 knot dan panjang setengah meter, bertonton energi pedang terlepas dari pedang patah itu dan melesat ke langit. Kilatan keterkejutan muncul di mata Li Qingfeng, apakah ini pedang abadi petir?
Mengapa patah? Sang Santa Linglong juga berlari dari belakang dan mendatangi King Feng Li, pandangan penuh pengertian muncul di matanya. Sang Santa Linglong menjelaskan kepada Lily, pedang patah ini memang pedang abadi guntur. Sebelumnya, pedang ini utuh, tetapi patah menjadi 3 bagian. Untungnya, ketiga bagian itu ada di arena abadi jatuh. Jika kau mengumpulkan ketiga bagian itu, kau bisa menyusunnya kembali menjadi pedang abadi guntur yang utuh. Saat itu tiba, kau tak terkalahkan dan memiliki kekuatan untuk mengendalikan seluruh arena abadi jatuh. Lily mengangguk dan mengerti apa yang sedang terjadi. Ia pikir tidak mengherankan jika pedang Dewa Petir patah, karena bahkan Dewa Petir dari era kesunyian alam semesta pun mati. Pada saat yang sama, King Feng Li menjadi serius, seseorang yang mampu membunuh Thunder Immortal pastilah sangat kuat, dia setidaknya harus berada pada level Raja Abadi. Saat melihat King Feng Li datang, Putra Suci Angin Hitam, Putri Suci Seribu Iblis, Putra Suci Gunung Tai, dan Putra Suci Api Langit menatapnya. Meskipun mereka semua adalah putra orang suci dari Sekte Orang Suci di tingkat puncak, mereka telah menyadari bahwa King Feng Li jelas tidak lebih lemah dari mereka, dia sebenarnya lebih kuat dari mereka. Semua orang waspada terhadap King Feng Li, karena King Feng Li adalah musuh terkuat mereka dalam memperebutkan pedang abadi guntur. Saat King Feng Li mengulurkan tangannya dan bersiap menangkap pedang abadi guntur di depan, Putra Suci Angin Hitam, Putra Suci Gunung Tai, dan Putra Suci Api Langit mengayunkan tangan mereka secara bersamaan dan menyerang ke arah King Feng Li. Ekspresi wajah Li King Feng sedikit berubah, dan ia segera menggunakan tubuh api penyucian fana yang tersimpan di dalam tubuhnya. Tubuhnya memancarkan sinar hitam keemasan, dan ia meninju ke depan, yang bertabrakan dengan serangan Putra Suci Angin Hitam. Pada saat yang sama, Li memuntahkan energi emas dan melawan Putra Suci Gunung Tai. Di sisi lain, Li menggunakan petir 3 warna dan melawan Putra Suci Api Langit. King Feng Li bertarung melawan 3 putra Sein yang berada di tingkatan puncak sendirian tanpa berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, dan dia bahkan membuat 3 yang lain mundur selangkah. Terutama Putra Suci Api Langit, dialah yang paling menderita, karena dia menerima perawatan khusus dari petir 3 warna milik Li Qingshan, dan tubuhnya terbakar hitam karena petir tersebut. Bab 2204. Identitas terungkap. Putra Suci Api Langit menatap King Feng Li dengan tak percaya, disertai ketakutan di matanya. Putra Suci Api Langit berkata dengan ekspresi cemas di wajahnya, bagaimana mungkin? Li King Feng, kau menyerap petir 3 warna, dan kau bahkan bisa mengendalikannya dan menggunakannya dalam seranganmu. Lily tersenyum dan berkata, kenapa itu tidak mungkin? Hanya orang bodoh sepertimu yang tidak bisa menyerap petir 3 warna. Kesunyian. Seluruh Thunder Valley sunyi senyap. Semua orang tercengang melihat betapa kuatnya King Feng Li. Ada 3 putra Sein di tingkat puncak yang menyerang King Feng Li bersama-sama sekarang, tetapi mereka semua mundur menghadapi serangan King Feng Li. Tak hanya para kultivator mandiri yang melihat semua itu merasa terkejut, Putra Suci Angin Hitam, Putra Suci Gunung Tai, dan Putra Suci Api Langit juga merasa semuanya sulit dipercaya. Mereka adalah Master Super dari Saint Planets, dan peringkat mereka tinggi di daftar naga tersembunyi. Namun, mereka kalah dari orang desa meskipun mereka melawannya dalam kelompok yang terdiri dari 3 orang. Tentu saja ada 1 orang yang tidak menyerang, yaitu Tousan Devil Scientist. Sang Ratu Iblis Suci selalu tidak menyukai Putra Suci Angin Hitam, dan dia mengagumi King Feng Li, jadi dia tidak menyerang King Feng Li selama pertarungan tadi. Keterkejutan muncul di mata wanita suci Seribu Iblis, dan ia berpikir dalam hati, kupikir Li King Feng berlatih teknik abadi, jadi dia pasti tidak mudah dikalahkan. Apa yang terjadi barusan membuktikan dugaanku. Kebahagiaan terpancar di wajah Saintes Linglong dan Saintes Laut Darah yang menyaksikan dari belakang. Mereka gembira setelah melihat betapa kuatnya Li King Feng. Meskipun Li baru saja mengalahkan Putra Suci Angin Hitam dan yang lainnya, tidak ada sedikit pun kebahagiaan di matanya, melainkan tatapan muram. Ini karena ia menyadari bahwa ia tidak bisa mendapatkan pedang abadi guntur. Ketika King Feng Li ingin menyentuh pedang abadi guntur, energi 3 warna akan muncul dari pedang itu. Energi 3 warna itu mengandung aura menakutkan, yang menghalangi telapak tangan King Feng Li, dan tidak membiarkan King Feng Li masuk ke dalam, tidak peduli seberapa kuat dia mengerahkannya. Kaca, kaca, kaca. Tiba-tiba, bertonton retakan muncul di tanah. Retakan itu seperti tanda-tanda gempa bumi, atau jaring laba-laba yang tumbuh ke segala arah, dan menimbulkan suara-suara keras. Saat retakan itu muncul, batu-batu raksasa di sekitarnya ikut berguncang dan jatuh ke dalam retakan tersebut. Orang-orang yang membudidayakan diri sendiri itu membuka mulut dan menjerit penuh penderitaan. Mereka adalah orang suci yang sangat kuat dan telah bereaksi dengan mundur, tetapi masih banyak juga kultivator yang terjatuh ke celah-celah lebar, dan tubuh mereka hancur menjadi pasta berdarah. Perlu diketahui bahwa mereka semua adalah kultivator dari Sekte Tingkat Sein,
dan sekte mereka adalah yang teratas di seluruh dunia, jadi mereka sangat kuat. Kekuatan mereka tidak biasa, dan mereka membawa harta dharma. Namun, mereka tidak menunjukkan tanda-tanda perlawanan terhadap retakan tersebut. Putra Suci Angin Hitam, Putra Suci Gunung Tai, dan Putra Suci Api Langit berhenti bertarung, karena mereka juga menyadari bahwa hal-hal aneh sedang terjadi di Lembah Guntur. Sepertinya ada sesuatu yang kuat akan muncul dari suatu tempat jauh di bawah tanah. King Feng Li juga melihat ke bawah saat sebuah retakan muncul, dan dia menggerakkan tubuhnya dan menghindarinya. Pada saat yang sama, King Feng Li merasakan kekuatan hisapan yang kuat dari celah itu, menarik tubuhnya ke dalam. Namun, King Feng Li berlatih tubuh api penyucian fana, jadi kekuatan fisiknya sangat dahsyat, dan dia dengan mudah menangkal daya tarik tersebut. Semakin besar dan semakin besar, semakin panjang dan semakin panjang, semakin lebar dan semakin lebar, dan suatu benda raksasa akhirnya menampakkan jati dirinya dari sebuah retakan yang panjangnya lebih dari 20 km. Benda raksasa ini begitu besar hingga panjangnya mencapai 20 km. Ia bagaikan gunung yang tinggi dan menutupi seluruh langit. Para pembudidaya mandiri di bawahnya hanya dapat melihat bayangan, mereka bahkan tidak dapat melihat bulan purnama merah di langit. Di tubuh raksasa ini, terdapat bertonton sisik, dan masing-masing sisik panjangnya puluhan kaki. Sisik-sisik itu seperti rumah, dan terus-menerus memancarkan cahaya hitam, merah, dan ungu. Pada saat yang sama, busur listrik keluar dari raksasa itu, dan mereka seperti petir. Raksasa itu memiliki 3 mata. Mata ketiga berada di tengah-tengah 2 mata lainnya, dan tampak seperti simbol petir. Sang Santa Linglong mengenali raksasa itu, dan berkata dengan terkejut, itu adalah ular petir bermata 3 dari era kesunyian alam semesta. Ia telah berkultivasi selama jutaan tahun, dan konon ia hampir mencapai tahap menjadi naga sejati bermata 3. Lili Qingshan mendongak dan menatap ular guntur bermata 3 ini. Ia menyadari bahwa tanduk naga telah tumbuh di kepalanya. Ini memang pertanda seekor naga. Jika ia melangkah lebih jauh dan menumbuhkan 2 tanduk, ia akan dapat berevolusi menjadi naga sejati bermata 3. Ia akan menjadi tak terkalahkan di seluruh dunia kultivasi diri saat itu. Naga setara dengan makhluk abadi. Ia sangat kuat, dan bisa menghancurkan planet hanya dengan satu tarikan napas. Raja Serangga terbang berdiri di samping ular guntur bermata 3. Ia sangat gembira, karena ia melihat semua kultivator lainnya tampak terkejut dan tercengang. Para pembudidaya diri sebenarnya takut pada ular guntur bermata 3, tetapi reaksi mereka memuaskan kesombongan Raja Serangga terbang. Ia hanya berpura-pura menjadi orang penting yang ditakuti semua orang. Ular guntur bermata 3 menatap kerumunan dan berkata, "Siapa Li Qingfeng? Keluarlah." Seluruh lembah guntur sunyi, dan tak seorang pun berani bicara. Semua orang hanya menatap ular guntur bermata 3 dengan ketakutan. Tak seorang pun yang mencoba melarikan diri, sebab para pendekar pedang ini tahu bahwa mereka tak mungkin bisa lolos. Lawan mereka adalah ular petir bermata 3 yang sudah berubah wujud menjadi setengah naga. Tiba-tiba, Putra Suci Angin Hitam, Putra Suci Gunung Tai, Putra Suci Api Langit, dan para kultivator lainnya menunjuk ke arah King Feng Li sesuai dengan ucapan mereka. Li Qingshan mengerutkan kening dan mengutuk dalam hati, "Dasar bajingan, bagaimana kalian bisa membongkar penyamaranku?" Ular guntur bermata 3 yang berdiri di langit mengikuti arah yang ditunjuk semua orang dan melihat King Feng Li. Ular guntur bermata 3 menatap Li Qingshan dan berkata, "Jadi, kaulah petani yang melukai Raja Serangga Terbang." Li Qingfeng mengangguk dan berkata, "Benar, aku melukai Raja Serangga Terbang." "Bagaimana? Apa kau akan membelanya?" Ketika Li Li melihat ular guntur bermata 3, ia terkejut karena raksasa ini terlalu besar, setidaknya ribuan kali ukuran Lili. Namun, sesaat kemudian, Lili kembali rileks. Ini karena ia jelas merasa bahwa ular guntur bermata 3 hanyalah seekor naga ular, dan belum berevolusi menjadi naga sejati. Lili berbeda. Di dalam tubuhnya terdapat darah naga, tulang naga, dan sisik naga, yang semuanya berasal dari naga asli. Jika King Feng Li mengaktifkan darah naga di dalam tubuhnya, maka dia akan mampu menekan ular guntur bermata 3, itulah sebabnya dia tidak takut. Ular guntur bermata 3 mengayunkan ekor raksasanya yang panjangnya ribuan meter, membelah udara dan menciptakan retakan besar. Kemudian, ia melemparkan Li Qingfeng dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan senjatanya. Li Feng menatap ular guntur bermata 3 di langit tanpa bergerak. Ia berdiri di sana seperti patung, sementara para kultivator lainnya menatap Li Feng dengan tatapan mencemooh. Bab 2205. Ular guntur bermata 3 berlutut. Ada kilatan kegembiraan di mata Putra Suci Angin Hitam dan Putra Suci Api Langit, seolah-olah mereka akan melihat kematian King Feng Li akibat serangan ular guntur bermata 3. Apa petani itu bodoh? Dia bahkan tidak berusaha menghindari serangan ular guntur bermata 3.
Tentu saja. Dia pikir dia cukup kuat untuk melawan ular guntur bermata tiga, tapi itu mustahil. Benar. Ular guntur bermata tiga sudah setengah berevolusi menjadi naga sejati bermata tiga, setara dengan setengah langkah abadi. Semua kultivator di lembah guntur tidak akan mampu menandinginya. Para kultivator lainnya bergosip satu sama lain. Mereka menatap Lili Feng dengan tatapan mencemooh, seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Lili mendengar gosip yang lain, tetapi ia tidak peduli, karena ia memang membenci para praktisi otodidak itu. Para praktisi otodidak itu hanyalah orang-orang bodoh yang berpikiran sempit, dan mereka tidak tahu apa yang mampu ia lakukan. Lili menatap ekor ular guntur bermata tiga tanpa berkedip. Ekornya lebih dari 10.000 meter panjangnya. Ketika ia mengayunkan ekornya, langit dan bumi terbelah, matahari dan bulan kehilangan cahayanya, bahkan bulan purnama merah di langit pun menghilang. Lili merasakan energi yang sangat besar dari ekornya. Energinya setidaknya 100 juta kilogram, bahkan lebih kuat daripada energi maksimum yang bisa dilepaskan Lili. King Feng Li yakin bahwa bahkan jika dia menggunakan tubuh api penyucian fana, teknik pedang Yin Yang, atau teknik serangan lainnya, dia tidak akan mampu mematahkan ekor ular guntur bermata tiga. Namun, King Feng Li memiliki darah naga. King Feng Li mengaktifkan garis keturunan darah naga di dalam tubuhnya, dan nyanyian naga keluar dari tubuh King Feng Li, yang membuat seluruh dunia bergetar. Kemudian, King Feng Li mengalirkan darah naga di tubuhnya hingga mencapai jari telunjuk kanannya, dan tulang naga serta sisik naga pun muncul di saat yang bersamaan. Siluet naga dewa kuno muncul di atas kepala Lili. Siluet naga dewa itu sangat besar. Meskipun hanya sebuah siluet, panjangnya ribuan meter, dan muncul dari sungai waktu. Ini adalah naga dewa yang sesungguhnya, yang penampilannya sangat berbeda dari ular guntur bermata tiga. Sisik naga emas menyelimuti seluruh tubuh naga dewa, dan sisik-sisik itu memancarkan 7 warna cahaya menyilaukan yang berbeda, menciptakan retakan di dunia. Pada saat yang sama, tanduk, kumis, dan ekor naga dewa melepaskan gelombang energi. Setelah ular guntur bermata tiga merasakan garis keturunan naga dewa dari King Feng Li dan melihat siluet naga dewa di atas kepala King Feng Li, ia sangat terkejut, dan ketakutan muncul di matanya. Benda itu jatuh dari langit ke tanah dengan bunyi gedebuk, seolah-olah itu adalah aerolit. Benda itu mendarat dengan keras di dasar lembah guntur, menciptakan retakan di tanah yang panjangnya lebih dari ribuan meter. Beberapa kultivator mandiri tidak punya waktu untuk menghindar, mereka terlindas tubuhnya dan mati. Pompa! Ular guntur bermata tiga berlutut di depan Lili. Ia merayap di tanah dan gemetar, karena sama sekali tidak mampu menahan kekuatan naga ilahi yang dilepaskan Lili. Jumlah energi yang sangat besar itu membuat tubuhnya bergetar, karena siluet naga ilahi secara alami mampu menekan binatang guntur dan binatang iblis jenis ular di dalam lembah guntur. Belum lagi, Lili baru saja menyerap esensi vital tingkat keabadian, yang membuat garis keturunan naga ilahinya membawa aura keabadian dan energi dari petir tiga warna. Hal ini memaksa ular guntur bermata tiga untuk tampak seolah-olah baru saja bertemu leluhurnya. Para kultivator lain yang melihat kejadian ini tercengang seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Ular guntur bermata tiga, yang mereka pikir begitu kuat, berlutut di depan seorang pria yang mereka duga seorang petani. Mereka semua mengira petani itu akan mati, tetapi kenyataan kini bagaikan tamparan di wajah. Di arah lain, wajah putra suci angin hitam, putra suci gunung Tai, putri suci seribu iblis, dan putra suci api langit berubah drastis, keterkejutan dan ketidakpercayaan memenuhi wajah mereka. Situasi semacam ini membuat mereka lebih terkejut daripada melihat bulan purnama merah dan Valen Immortal Arena. Itulah ular guntur bermata tiga, yang sudah setengah jalan menuju wujud naga sejati, tetapi ia berlutut di hadapan seorang petani. Jika yang lain mendengarnya, seluruh dunia pengembangan diri mungkin akan tak percaya. Dunia universal pengembangan diri saat ini belum pernah melihat naga sungguhan selama jutaan tahun, karena naga sungguhan telah punah dan menghilang menjadi abu selama era kehancuran alam semesta. Tak seorang pun menduga manusia petani memiliki darah naga. Adapun Raja Serangga Terbang yang berada di samping ular guntur bermata tiga, ia benar-benar tercengang. Ia tidak bisa berpikir jernih, bergumam, mustahil, mustahil, bagaimana mungkin seorang petani memiliki darah naga. Lili menatap Raja Serangga Terbang, dengan tatapan membunuh di matanya. Namun, ia tidak akan melakukannya sendiri, ia akan memerintahkan ular guntur bermata tiga untuk membunuh Raja Serangga Terbang di depan semua orang. Lili King Feng memerintahkan ular guntur bermata tiga, ular guntur bermata tiga, bunuh Raja Serangga Terbang sekarang. Ular guntur bermata tiga mengangguk. Tanpa ragu, ia mengayunkan cakarnya yang besar dan menebas ke depan, menangkap Raja Serangga Terbang dengan sekali tebasan. Wajah Raja Serangga Terbang berubah drastis. Kilatan ketakutan muncul di matanya, ketakutan akan kematian.
Meskipun Raja Serangga Terbang adalah penguasa lembah guntur, ia masih takut mati. Raja Serangga Terbang berteriak, "Ular petir tiga warna, kau tak bisa membunuhku. Kita berdua adalah binatang petir dari lembah petir. Kita melindungi pedang abadi petir bersama-sama seumur hidup kita. Kita juga teman baik." Ular guntur bermata tiga menyeringai, dan tatapan membunuh muncul di matanya. Lalu ia berkata, "Siapa yang berteman denganmu? Mati saja." Ular guntur bermata tiga mengepalkan cakarnya. Dengan suara keras, ia menghancurkan tubuh Raja Serangga Terbang, dan tubuh fisik serta jiwanya lenyap sepenuhnya. Meskipun Raja Serangga Terbang merupakan binatang suci pada tingkatan puncak, ia tidak dapat menunjukkan tanda-tanda perlawanan terhadap ular guntur bermata tiga yang sudah setengah jalan untuk menjadi naga sungguhan, dan ia pun mati hampir seketika. Para pembudidaya lainnya melihat pemandangan ini dan mundur dengan ketakutan di wajah mereka. "Kita celaka. Ular guntur bermata tiga sekarang mendengarkan perintah petani, dan kita bukan tandingannya." "Kau benar, aku ingin bertarung demi pedang abadi petir, tapi sekarang tampaknya mustahil. Selama ular guntur bermata tiga masih ada di sini, maka petani itu tak terkalahkan. Kita semua akan hancur hari ini." Para kultivator itu bergosip satu sama lain sambil memancarkan ketakutan di mata mereka, dan jelaslah bahwa mereka sangat takut kepada King Fengli. Pada saat ini, King Fengli merasa segar, bangga, dan amat gembira. King Fengli menatap tajam ke arah para kultivator itu, dan dia berpikir untuk membunuh mereka semua. Anak anjing hitam berjalan ke arah Lily dan berkata, "Para kultivator ini tidak penting. Yang terpenting adalah pedang abadi petir, ayo kita cari dulu." Lily mengangguk. Ia juga berpikir bahwa mendapatkan pedang abadi petir adalah prioritas utama, untuk berjaga-jaga jika terjadi hal tak terduga lainnya. Bab 2206. Memperoleh pedang abadi guntur. King Fengli melangkah maju dan mengulurkan tangannya untuk memegang pedang abadi guntur, tetapi energi abadi muncul darinya. Energi abadi itu juga membawa cahaya pedang tajam, yang langsung memantulkan tangan Li Qingshan. Energi itu juga menyengat Li Qingshan dan menciptakan luka panjang dan tipis di tubuhnya, darah langsung berceceran. Mulut King Fengli berkedut dan dia merasakan sengatan. Meskipun dia mempraktikkan tubuh api penyucian fana, dan kulitnya sekuat baja, pedang abadi guntur adalah pedang abadi, dan pedang itu melepaskan cahaya pedang abadi, jadi jelaslah bahwa King Fengli tidak dapat menahannya. Li mundur dan mengerutkan kening. Ia sedang memikirkan bagaimana caranya mendapatkan pedang abadi guntur. Tiba-tiba, Lily memutar matanya, dan seekor binatang guntur muncul di benaknya. Itu memang ular guntur bermata tiga. Ular guntur bermata tiga telah hidup di dasar lembah guntur selama jutaan tahun. Karena ia hidup bersama pedang abadi guntur, maka ia pasti tahu cara memperoleh pedang abadi guntur. Li Qingshan menatap ular guntur bermata tiga dan bertanya, "Katakan padaku, bagaimana aku bisa mendapatkan pedang abadi guntur?" Ular guntur bermata tiga mengangguk dan berkata, "Kau harus memenuhi 3 syarat untuk mendapatkan pedang abadi guntur. Pertama, kau harus memiliki petir 3 warna di tubuhmu. Kedua, kau harus memiliki energi abadi. Ketiga, kau harus berlatih niat pedang dan teknik pedang." Kilatan kegembiraan muncul di mata Li Qingfeng. Sebelumnya, ia merasa sangat khawatir, tetapi sekarang ia menyadari bahwa ia telah memenuhi semua persyaratan untuk mendapatkan pedang abadi guntur. Selama ia menunjukkan bahwa ia memenuhi semua persyaratan, maka mendapatkan pedang abadi guntur tidak akan sulit. Lily langsung mengeluarkan pedang suci Yin Yang, dan pedang itu memancarkan aura pedang yang tajam. Pada saat yang sama, ia mengaktifkan petir 3 warna dan energi abadi yang tersimpan di dalam tubuhnya. King Fengli memperoleh energi abadi dari tanah abadi di bawah danau guntur. Seluruh tubuh Lily memancarkan 3 cahaya, hitam, merah, dan ungu. Cahaya-cahaya itu kemudian memancarkan energi yang sangat besar, membuat semua orang terkejut dan tercengang. Para pembudidaya mandiri yang melihat pemandangan ini semuanya merasa terkejut. Apa yang terjadi? Kenapa petani itu tampak seperti makhluk abadi bagiku, padahal mungkin sebenarnya lebih mulia daripada kita semua? Saya juga berpikir bahwa Lily Qingfeng tidak mudah. Dia mungkin telah berlatih teknik tingkat keabadian, atau memiliki harta dharma tingkat keabadian bersamanya. Saya memperlakukannya seperti petani, tapi sekarang saya pikir kami sebenarnya adalah petani, meskipun kami berasal dari planet suci. Para pembudidaya lainnya tertawa getir, dan pandangan kecewa tampak di mata mereka. Pada awalnya, mereka memandang rendah King Fengli dan merasa bahwa mereka jauh lebih unggul daripadanya. Namun, mereka baru saja mengetahui bahwa King Fengli hanya menyembunyikan kekuatan aslinya, sementara pandangan mereka begitu sempit. Setelah menggunakan 3 teknik di saat yang sama, King Fengli segera memasuki cahaya pedang, dan menghampiri pedang abadi guntur. Li Qingfeng mencoba memegang gagang pedang dengan tangan kanannya. Namun,
Begitu ia memegang gagang pedang, semburan cahaya 3 warna muncul di atas pedang abadi guntur, melahap Li Qingfeng. Kemudian, keduanya, yaitu Qing Feng Li dan pedang abadi guntur, terjatuh dan menghilang di bagian terdalam lembah guntur. Cahaya pedang 3 warna yang ditampilkan di atas pedang abadi guntur tidak hanya melahap Qing Feng Li, tetapi juga melesat ke segala arah, dan melesat ke arah para kultivator mandiri. Beberapa tubuh kultivator diri dirobek, beberapa jantungnya diremukkan, beberapa tenggorokannya dirobek, dan beberapa kepalanya dipenggal. Semua ini membuat para kultivator diri menjerit kesakitan. Putra Suci Angin Hitam, Putri Suci Seribu Iblis, Putra Suci Gunung Tai, dan Putra Suci Api Langit berada dekat dengan cahaya pedang 3 warna, dan mereka juga menerima serangan darinya. Meskipun mereka mencoba menggunakan tabir pertahanan untuk menangkis serangan, cahaya pedang 3 warna itu terlalu tajam dan cepat. Cahaya itu langsung menghancurkan tabir pertahanan mereka dan melukai lengan mereka, menyebabkan banyak darah berceceran. Putra Suci Angin Hitam, Putri Suci Seribu Iblis, Putra Suci Gunung Tai, dan Putra Suci Api Langit semuanya berteriak dan melarikan diri ke suatu tempat yang jauh. Mereka tahu bahwa mereka tidak sebanding dengan cahaya pedang 3 warna. Ketika melihat Putra Suci Angin Hitam, Putri Suci Seribu Iblis, Putra Suci Gunung Tai, dan Putra Suci Api Langit melarikan diri, semua kultivator lainnya menjadi gempar dan melarikan diri ke suatu tempat yang jauh. Ini karena mereka tahu bahwa Qing Feng Li telah memperoleh pedang abadi guntur, dan mereka tidak dapat melawan Qing Feng Li, jadi mereka hanya bisa mencoba menghindari cahaya pedang 3 warna. Anak Anjing Hitam, Orang Suci Linglong, Orang Suci Laut Darah, dan Orang Suci Kayu Jernih juga berlari ke suatu tempat yang jauh dengan tergesa-gesa, sehingga mereka dapat menghindari serangan dari cahaya pedang 3 warna. Dalam sekejap, semua kultivator di lembah guntur melarikan diri, dan ular guntur bermata 3 adalah satu-satunya yang tersisa. Ular guntur bermata 3 sudah setengah jalan untuk menjadi naga sungguhan, sehingga cahaya pedang 3 warna tidak dapat melukainya dengan serangannya. Cahaya pedang 3 warna juga sengaja menghindari ular guntur bermata 3 dan tidak memulai serangan terhadapnya. Ular guntur bermata 3 telah hidup di lembah guntur selama jutaan tahun. Ia telah menemani pedang abadi guntur sejak lama, jadi ia akrab dengan cahaya pedang 3 warna. Ular guntur bermata 3 menatap ke arah hilangnya Qing Feng Li, dan sekilas ketakutan dan keterkejutan muncul di matanya pada saat yang sama. Ular guntur bermata 3 takut akan darah naga di tubuh Lili, karena darah itu menekan tubuh fisik dan darah jiwanya secara alami. Ia terkejut karena Lili menerima pengakuan dari pedang abadi guntur. Ular guntur bermata 3 sangat menyadari bahwa pedang abadi guntur hanya membawa kultivator yang diakuinya ke bagian terdalam lembah guntur untuk membiarkannya menerima warisan pedang abadi. Pada saat ini, Qing Feng Li berdiri 10.000 meter di lembah guntur dengan diam, dan ada sebilah pedang patah di depannya. Pedang patah ini memancarkan 3 cahaya warna, dan diletakkan di atas altar. Petir hitam, ungu, dan merah menyambar di atas altar. Petir-petir itu saling bersilangan dan menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Lili juga melepaskan petir 3 warna dari tubuhnya, yang menciptakan resonansi dengan petir 3 warna lainnya. Niat pedang dari tubuhnya juga menciptakan resonansi dengan pedang abadi guntur. Selain itu, energi abadi yang tersimpan di dalam tubuhnya memblokir sisa energi abadi dari tempat ini. Bisa dibilang Li Lifeng terlahir untuk mendapatkan pedang abadi petir. Hanya orang seperti dia yang mampu mencapai level ini, dan kultivator lain manapun tidak akan mampu melakukannya. Banyak naskah jimat kuno terukir di atas altar, dan semua naskah itu tampak kuno. Lili sudah mempelajarinya sedikit sebelumnya, dan ia masih bisa mengenali beberapa karakter. Namun, beberapa karakter terlalu kuno untuk dipahaminya, tetapi ia bisa memahami sebagian besar artinya. Ini seharusnya menjadi teknik pedang, 3 gerakan pedang terukir di atas teknik pedang, yang merupakan 3 posisi pedang abadi guntur. Qing Feng Li merasakan sengatan di matanya saat melihat gerakan pedang tersebut, seolah-olah gerakan pedang tersebut dapat menampilkan niat pedang dan cahaya pedang. Li Lili menggunakan mata penetrasi, yang memancarkan cahaya menyilaukan. Ia kembali menangkis niat pedang dan mengamati gerakannya dengan saksama. Ketiga gerakan pedang itu sangat kuat. Gerakan pertama disebut pedang pertama menghancurkan planet. Gambar tersebut menunjukkan seseorang memegang pedang abadi guntur, dan dengan satu ayunan, ia menghancurkan planet suci berkeping-keping. Bab 2207. 3 jurus pedang abadi guntur. Qing Feng Li menjadi sangat gembira setelah membaca, pedang pertama menghancurkan planet, jurus pertama teknik pedang abadi guntur. Li Lili tidak ragu bahwa pedang abadi guntur dapat menghancurkan planet setingkat orang suci hanya dengan satu tebasan. Itu adalah kekuatan Dewa Guntur, kekuatan perangkat abadi. Jika pedang abadi menyerang, sebuah planet akan hancur. Qing Feng Li memfokuskan energi rohnya pada teknik pedang dan mulai memahaminya. Namun, setelah beberapa saat, ia diganggu.
Ia menyadari bahwa energi abadinya terlalu sedikit untuk melakukan ini. Dia pasti punya energi abadi yang cukup untuk memahami teknik pedang abadi guntur. Lagi pula, itu pedang abadi, yang tidak bisa diayunkan oleh esensi vital biasa. Semua saripati vital yang diserap oleh King Feng Li tidak berguna saat ini. Li Qingfeng tidak merasa tertekan. Sebaliknya, ia mulai mencari-cari. Ia telah menyerap sedikit tanah abadi di bawah danau guntur dan menyimpan sedikit energi abadi di dalam dantiannya. Lili juga merasakan energi abadi di kedalaman bumi. Ia bisa memahami teknik pedang abadi guntur setelah menyerap energi tersebut. Dunia bawah tanah itu luas dan lapang, bagaikan ruang lain dengan aura pengabaian. Tiba-tiba, King Feng Li memutar matanya, karena dia menemukan tanah di sudut, di dasar altar. Tanah itu benar-benar gelap, warnanya sama dengan altar, dan sulit ditemukan tanpa pengamatan dekat. Mata Li Qingfeng menunjukkan kegembiraan, dan dia berkata, tanah abadi, ini benar-benar tanah abadi. Dia memiliki kepekaan yang tajam terhadap tanah abadi dan telah menyadarinya sejak awal. Li Lili melangkah di atas tanah hitam dan membersihkan permukaannya yang gelap. 3 warna muncul, yaitu hitam, merah, dan ungu, yang membuktikan bahwa itu adalah tanah abadi yang legendaris. Tanpa ragu, Li Qingshan melompat masuk. Dia mengaktifkan mantra surgawi abadi dan mulai menyerap energi di dalam tanah. Untaian energi abadi yang terlihat keluar dari tanah abadi, memasuki otot, tulang, dan inti suci milik King Feng Li melalui kulitnya, meningkatkan kekuatannya. Li Lili sudah pernah menyerap tanah abadi sebelumnya. Oleh karena itu, ia menyerapnya dengan cepat kali ini. Setelah beberapa saat, ia telah menyerap semua energi abadi di tanah abadi. Ia merasakan energi abadi di dalam dirinya begitu kuat. Inti suci dan tulang-tulangnya bersinar dalam 3 warna, hitam, ungu, dan merah. Ketiga warna ini menyatu dan membuat tubuhnya jernih. King Feng Li berjalan menuju altar lagi dan menggenggam pedang abadi guntur dengan tangan kanannya. King Feng Li merasakan tubuhnya penuh dengan energi abadi dan dia seperti dewa petir yang turun dengan kekuatan tak terkalahkan. Ia memegang pedang abadi guntur dengan tangan kanannya dan mengayunkannya pelan. Pedang itu langsung memancarkan energi pedang 3 warna. Energi pedang 3 warna menghancurkan kehampaan di sekitarnya. Bahkan sungai waktu dan lubang hitam pun terlihat di dalamnya. King Feng Li memegang pedang abadi guntur dan mulai memahami, pedang pertama menghancurkan planet, jurus pertama teknik pedang abadi guntur. Jurus ini tampak mudah, tetapi sangat sulit dilakukan. Li Lili mengerahkan seluruh energi spiritualnya dan seolah-olah telah memasuki ruang lain. Ada banyak planet di ruang ini. Planet-planet Saint yang kuat saling bertarung, menyebabkan banyak korban jiwa. Dewa petir menebas pedang dewa petir ke depan, menghancurkan seorang santo iblis berkeping-keping. Kemudian, ia menghancurkan semua iblis di sana. Li Lili mengamati dengan saksama metode serangan dan jejak pergerakan dewa petir. Awalnya ia tidak berhasil. Kemudian, ia mengaktifkan visi penetrasinya dan akhirnya dapat mengamati metode serangan dewa petir. Itu adalah teknik kuno yang sama sekali berbeda dari teknik pedang lili. Satu-satunya kesamaan adalah memotong secara horizontal dengan pergelangan tangan. Li Lili mempelajari kuda-kuda pertama dengan sangat saksama. Ia pernah mempelajari teknik pedang lain sebelumnya, sehingga ia terbiasa dengan prosesnya dan memahami kuda-kuda ini setelah beberapa saat. Kemudian, dia bersiap mempelajari jurus kedua. Pedang kedua menghancurkan langit dan bumi, tetapi dia mendapati dirinya tidak memiliki cukup energi abadi. Li Qingfeng menghela napas dan berkata, saat ini, aku belum bisa mempelajari jurus kedua. Pedang kedua menghancurkan langit dan bumi, dan jurus ketiga, pedang ketiga menebas para dewa. Tapi seharusnya aku sudah tak terkalahkan di arena dewa jatuh dengan jurus pertama. Li Qingshan memasukkan pedang abadi guntur ke dalam cincin interspatial dengan pikirannya. Kemudian, ia berubah menjadi anak panah dan melesat ke permukaan bumi. Pada saat ini, ular pemakan langit dan tikus pencari harta karun telah menghadapi bahaya di Gunung Guntur Gelap, yang berjarak 10.000 km dari Lembah Guntur. Mereka mencari Li Qingfeng di arena abadi jatuh setelah terpisah, tetapi mereka bertemu dengan beberapa binatang guntur yang kuat. Mereka bukan tandingan binatang suci tingkat puncak itu dan diburu hingga ke pusat arena abadi jatuh. Mereka menemukan Gunung Guntur Gelap di area tengah. Gunung itu terbuat dari batu-batu guntur, dengan petir menyambar dari langit di sepanjang jalan. Gunung Guntur Gelap dapat menyerap dan melepaskan guntur. Ini adalah petir 3 warna dan sangat kuat. Ular pemakan langit dan tikus pencari harta karun takut pada petir 3 warna ini. Saat hendak pergi, mereka bertemu dengan Dewa Darah. Li Qingfeng terluka parah oleh darah abadi di lubang hitam, tetapi dia berhasil melarikan diri. Li Qingfeng menyesal tidak membunuhnya sejak saat itu. Blood Immortal juga datang ke Valen Immortal Arena, tetapi ia masih terluka parah. Lagi pula,
kekuatan abadinya terkekang dalam lubang hitam, dan tulang, organ, serta sel nukleusnya semuanya rusak parah. Namun, dia adalah penguasa klan darah jutaan tahun yang lalu, dan penguasa abadi klan darah. Setelah beberapa saat pulih, dia telah memulihkan sebagian besar kekuatannya. Ketika Dewa Darah bertemu dengan ular pemakan langit dan tikus pencari harta karun di Gunung Guntur Kegelapan, tanpa ragu sedikit pun dia pun menangkap kedua binatang iblis tersebut. Ular pemakan langit dan tikus pencari harta karun sama sekali tidak sebanding dengan Dewa Darah dan berhasil ditangkap setelah satu serangan. Dewa Darah menunjukkan rasa haus darah dan menatap dingin ke arah ular pemakan langit, bertanya, di mana King Fengli? Dia sangat membenci King Fengli, karena pria sialan ini telah menghajarnya hingga setengah mati ketika naskah segel ketertiban menahan kekuatannya di lubang hitam. Itu sangat memalukan, dan dia tidak akan pernah melupakannya. Dia harus menemukan King Fengli dan membalas dendam. Ular pemakan langit menutup mulutnya rapat-rapat dan tak memedulikan Sang Dewa Darah. Sang Dewa Darah berubah muram, dengan semakin banyak semangat membunuh di matanya. Bab 2208. Ramuan Suci Pelarut Vitalitas. Melihat ular pemakan langit tidak menjawabnya, Sang Dewa Darah pun bertambah marah. Semangat membunuhnya semakin membara. Ia mencengkeram leher ular pemakan langit, titik krusialnya, dan hendak mematahkan lehernya. Ular pemakan langit merasa sulit bernapas. Tubuhnya terlepas dari cekikan, dan ia tidak bisa menggunakan vitalitas iblisnya. Meskipun ular pemakan langit itu kuat, ia sama sekali tidak dapat melawan di hadapan Dewa Darah, penguasa klan darah jutaan tahun lalu. Tikus pencari harta karun terkejut, karena ia tahu bahwa jika Dewa Darah membunuh ular pemakan langit, maka ia akan menjadi sasaran berikutnya. Tikus pencari harta karun berkata, Darah abadi, kau tak bisa membunuh ular pemakan langit. Kau tak bisa menemukan King Fengli jika kau membunuhnya. Ia teman King Fengli, kau bisa menggunakannya untuk menarik perhatiannya. Dewa Darah menunjukkan ekspresi dingin setelah mendengar kata-kata tikus pencari harta karun, dan berkata, kau benar. Aku akan menggunakan ular pemakan langit untuk memancing Li Qingshan ke sini, lalu membunuhnya. Sang Dewa Darah telah memulihkan kekuatannya ke puncak Sein, jadi dia tidak takut pada King Fengli sama sekali. Sayangnya, Dewa Darah tidak tahu bahwa Lili telah mendapatkan pedang Dewa Petir dan mempelajari jurus pertama. Jika dia tahu, dia tidak akan memiliki ide ini. Lili sedang berada di lembah guntur saat ini. Namun, ia merasa ular pemakan langit telah menghadapi bahaya. Ia telah menghabiskan banyak waktu bersama ular pemakan langit, yang kemudian menciptakan hubungan spiritual di antara mereka. Lili berdiri dan meninggalkan lembah guntur. Ia tidak lagi tertarik dengan tempat ini setelah mendapatkan pedang abadi guntur dan menyerap sebagian besar petir 3 warna. Sedangkan untuk pedang abadi guntur, dia tidak berniat membunuhnya. Lagi pula, pedang itu membantunya membunuh Raja Serangga Terbang dan memberitahunya cara mendapatkan pedang abadi guntur. Pedang abadi guntur memiliki firasat rumit melihat kepergian King Fengli. Dulunya, ia adalah binatang iblis di bawah Dewa Petir, yang berkultivasi di lembah ini bersama Dewa Petir. Setelah kematian Dewa Petir, pedang itu juga patah. Sejak saat itu, ia menjaga pedang Dewa Petir. Setelah sejuta tahun, pedang abadi guntur akhirnya mendapatkan pemilik barunya. Pedang abadi guntur memiliki perasaan campur aduk tentangnya. Ia berkata dalam hati, manusia, janganlah kau mempermalukan nama Dewa Petir. Dia adalah seorang guru yang sangat terkenal di seluruh alam semesta sebelumnya. King Fengli mengerutkan kening saat dia berjalan keluar dari Thunder Valley, karena dia menyadari bahwa Sein Laut Darah, Saintes Linglong, dan Saintes Kayu Jernih semuanya telah pergi. Mereka semua datang ke lembah guntur bersama King Fengli tetapi diusir oleh energi pedang 3 warna. Mereka seharusnya menunggu Lili di luar lembah, tetapi mereka semua hilang saat ini. King Fengli punya firasat buruk bahwa mereka mungkin akan dibunuh atau diculik oleh kekuatan besar lainnya. King Fengli ingat dengan jelas bahwa Putra Suci Angin Hitam, Putra Suci Gunung Tai, dan Putra Suci Api Langit belum mati, dan mereka semua memiliki konflik dengannya. King Fengli menggunakan kewaskitaannya, melihat melalui kehampaan dan mulai mencari Linglong Saintes dan yang lainnya. Tiba-tiba dia sedikit mengerutkan kening karena dia menemukan jejak kaki mereka di hutan dekat sana. King Fengli bergerak cepat ke hutan itu dan tiba di sana setelah beberapa saat. Itu adalah hutan seluas 10.000 meter persegi, dengan pohon-pohon tinggi di mana-mana. Setiap pohon tingginya lebih dari 1.000 meter, tegak ke langit dengan dedaunan yang rimbun. King Fengli mengerutkan kening dengan tatapan dingin, karena ia mendapati Saintes Linglong, Saintes Laut Darah, Saintes Kayu Jernih dan anak anjing hitam semuanya diikat dengan tali roh dan digantung di pohon. Lili King Feng sedikit bingung. Dia tahu bahwa Saintes Linglong memiliki kekuatan yang luar biasa. Mengapa dia harus diikat? Melihat Lili Feng mendekat, Saintes Linglong menjadi cemas dan berkata, jangan masuk ke hutan.
Putra Sein Angin Hitam dan yang lainnya telah menyiapkan penyergapan di sini. Mereka melumpuhkan kita dengan ramuan suci pelarut vitalitas, dan kita tidak bisa menggunakan esensi vital suci kita. Kemudian terdengar suara acuh tak acuh dari hutan, berkata, King Feng Li, aku sudah membawa semua temanmu ke sini. Aku akan membunuh mereka semua jika kau berani pergi. Apa kau tidak ingin menyelamatkan mereka di hutan? Orang suci laut darah dan orang suci kayu jernih juga menggelengkan kepala dan tidak ingin Li Qingshan masuk. Mereka tahu bahwa tidak hanya ada penyergapan, tetapi juga ramuan suci pelarut vitalitas di sekitar. Putra suci angin hitam, putra suci gunung Tai, dan putra suci api langit sangat tercela. Mereka menggunakan racun setelah menyadari bahwa mereka bukan lawan bagi Li Qingfeng, yang merupakan metode yang tidak tahu malu di dunia kultivasi. Lily tentu saja menyadari keanehan itu. Bayangan-bayangan berkeliaran di sekitarnya, dan udaranya berbau tak sedap. Namun, Lily tidak peduli. Ia melangkahkan kaki kanannya ke depan dan memasuki hutan. Lily sendiri adalah seorang terapis dewa. Ia sangat memahami ramuan suci pelarut vitalitas. Ia langsung menemukan formulanya setelah menghirupnya sekali. Lily mengulurkan jari-jarinya dan menusukkan beberapa jarum perak di titik meridiannya. Racun itu pun langsung lenyap. Lalu, King Feng Li terus bergerak maju. Putra suci angin hitam, putra suci gunung Tai, dan putra suci api langit semuanya terbang keluar dari hutan, mengelilingi King Feng Li di tengahnya. Lily melirik mereka dan menyadari bahwa wanita suci 1000 iblis tidak bersama mereka. Sepertinya wanita itu tidak memusuhinya, dan dia tidak tahu kemana perginya. Tapi bukan itu masalahnya. Yang paling dipedulikan Li Qingshan saat ini adalah keselamatan Saintes Linglong dan yang lainnya. Putra suci angin hitam memandang Li Qingfeng dan tertawa, lalu berkata, Li Qingfeng, kau telah diracuni oleh ramuan suci pelarut vitalitasku. Kau tidak bisa menggunakan esensi vitalitas Seinmu sekarang. Kau hanya manusia biasa dan pasti akan mati. Putra suci gunung Tai dan putra suci api langit juga menyeringai dengan tatapan membunuh ke arah King Feng Li. Mereka tahu bahwa Lily memiliki harta karun tertinggi. Dia memiliki teknik pemurnian tubuh tingkat abadi dan telah mendapatkan harta karun itu di lembah guntur. Semua ini akan menjadi milik mereka jika mereka membunuh Lily. Itulah sebabnya mereka repot-repot membius Saintes Linglong dan yang lainnya untuk membuat King Feng Li datang ke hutan ini. Lily tersenyum tenang dan menatap putra suci angin hitam, putra suci gunung Tai, dan putra suci api langit tanpa berkata apa-apa. Sedangkan Lily, mereka semua adalah mayat hidup yang berjalan. Bab 2209. Memenggal kepala putra suci dengan satu tebasan. King Feng Li menatap tajam ke arah putra suci api langit. Dia tersenyum dan berkata, kau membawa dirimu sendiri ke dalam kehancuranmu. Jika kau menjauh dariku, aku mungkin akan membiarkanmu hidup beberapa hari lagi. Tapi kau membawa dirimu kepadaku, dan aku hanya bisa membunuhmu sekarang. Putra suci api langit tertawa dan berkata, King Feng Li, kau terlalu sombong. Kau telah diracuni oleh ramuan suci penghancur vitalitas dan dikelilingi oleh kami. Kau tidak akan pernah bisa lolos hari ini. Lily melirik putra suci api langit, lalu memandang putra suci angin hitam dan putra suci gunung Tai, sambil berkata, kalian bertiga serang bersama-sama. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Aku bisa membunuh kalian semua dengan satu tebasan. Putra suci angin hitam, putra suci gunung Tai, dan putra suci api langit semuanya tertawa penuh penghinaan, seakan-akan itu adalah lelucon paling lucu di alam semesta. Mereka semua adalah putra suci puncak. Mereka mungkin tidak bisa mengalahkan Lily jika bertarung sendirian. Namun, mereka bertiga pasti bisa mengalahkan Lily, terutama saat ia diracun. Tak hanya ketiga putra puncak suci yang terhibur, para kultivator di sekitarnya pun ikut terhibur. Mereka semua menganggap Lily Qingfeng bodoh karena bersikap sombong seperti itu. Membunuh tiga putra Sein puncak dengan satu serangan adalah hal yang mustahil, bahkan bagi seorang Sein kesempurnaan, apalagi bagi seorang Sein tingkat atas seperti King Feng Li, yang dua tingkat lebih rendah dari seorang Sein tingkat sempurna. Lily melangkah maju, memancarkan energi tajam ke seluruh tubuhnya. Ia langsung menghentakkan kaki di tanah, yang kemudian menyebar seperti jaring laba-laba dengan suara retakan yang dahsyat. Sebuah pohon menjulang tinggi di dekat retakan tiba-tiba tumbang ke tanah dan hancur berkeping-keping. Putra suci angin hitam sedikit terkejut. Ia menyipitkan matanya dengan sedikit terkejut, lalu berkata, mustahil, kau tidak diracuni oleh ramuan suci pelarut vitalitas. Lily Feng menggelengkan kepalanya, berkata, ramuan suci pelarut vitalitasmu terlalu lemah. Mungkin efektif untuk putra dan putri suci lainnya, tetapi tidak efektif untukku sama sekali. Putra suci angin hitam menjadi pucat pasi dan merasa terhina. Mereka mengira telah menahan esensi vital Sein Li dari Li Qingshan dengan ramuan suci pelarut vitalitas. Namun,
Li Qingshan sama sekali tidak terpengaruh, yang sungguh memalukan bagi mereka. Para kultivator di sekitarnya semua menatap Li Qingfeng dengan heran. Mereka semua tahu kekuatan ramuan suci pelarut vitalitas. Esensi vital suci akan tertahan setelah diracuni olehnya. Tak satu pun dari mereka menyangka Li Qingfeng tidak akan terpengaruh sama sekali. Anak anjing hitam, yang diikat di pohon yang jauh, menatap putra suci angin hitam dengan penuh rasa hina dan kasihan. Ia berpikir, dasar bodoh, kau bahkan tidak tahu betapa kuatnya Li Qingfeng. Kemampuan medisnya bahkan lebih hebat daripada tingkat kultivasinya. Kalian ini sedang memamerkan trik kalian di depan seorang ahli. Putra suci api langit memandang putra suci angin hitam dan berkata, Qingfeng Li tidak diracuni. Dia masih memiliki kekuatannya. Kita tidak bisa melawannya sendirian dan harus bersatu. Putra suci angin hitam dan putra suci gunung Tai mengangguk. Mereka memutuskan untuk menyerang Li Qingfeng bersama-sama dan segera membunuhnya, untuk menghindari konsekuensi yang mungkin terjadi. Mereka semua tahu kekuatan Lili, yang sangat berbahaya bagi mereka, bagaikan binatang buas dari zaman primordial. Bendera Santo Angin Hitam. Putra suci angin hitam mengeluarkan 4 bendera formasi berhiaskan pusaran hitam. Mereka membentuk tornado yang berhembus ke arah Lili dan hendak mencabik-cabiknya. Pusaran hitam menyelimuti seluruh langit. Tak ada cahaya yang bisa menembusnya, dan sekelilingnya benar-benar gelap. Tak seorang pun bisa melihat apapun di area ini. Bendera Sein Angin Hitam adalah senjata Sein tingkat puncak. Jika mereka berada di daratan api merah, senjata itu bisa menembus seluruh daratan hanya dengan satu serangan. Putra Sein Gunung Tai tidak menunjukkan kelemahan dan mengeluarkan sebuah prasasti batu raksasa. Prasasti itu seberat lebih dari 100 juta pound dan menghantam Li Qingfeng dengan keras. Prasasti batu itu dimurnikan dari esensi Gunung Tai. Itu adalah prasasti suci Gunung Tai, naskah segel dao suci yang berkilauan, yang bahkan dapat menghancurkan planet setingkat suci. Putra suci api langit pun maju dan menghunus pedang suci api langit. Pedang suci api langit juga merupakan senjata suci tingkat puncak. Pedang itu dapat menghancurkan langit dan bumi hanya dengan satu tebasan. Saking kuatnya, bahkan ruang di arena abadi jatuh pun tak mampu menahan serangannya. Putra suci angin hitam, Putra suci Gunung Tai, dan Putra suci api langit semuanya mengeluarkan harta dharma terkuat mereka dan melancarkan serangan terkuat mereka saat ini. Mereka ingin segera membunuh Li Qingfeng untuk menghindari masalah di masa mendatang. Qingfeng Li berdiri diam di sana, dengan tenang menyaksikan mereka menyerang dengan harta dharma. Dia akan takut dalam situasi ini jika sebelumnya, tetapi tidak setelah mendapatkan pedang abadi guntur. Pedang abadi petir milik Li Qingshan adalah pedang abadi, yang jauh lebih kuat daripada perangkat Sein tingkat atas. Itulah sebabnya dia sama sekali tidak takut pada mereka. Qingfeng Li mengeluarkan pedang abadi guntur dari cincin interspatial dengan pikirannya. Pedang abadi guntur menghancurkan langit dan bumi, meredupkan matahari dan bulan, dan membalikkan seluruh angkasa begitu muncul. Bahkan energi abadi di arena abadi jatuh pun seakan merasakan pedang abadi guntur dan berkumpul di sekitarnya. Pedang abadi guntur memancarkan energi pedang 3 warna, yang melesat ke atas dan menembus lubang besar di langit. Harta Dharma Putra Suci Angin Hitam, Putra Suci Gunung Tai, dan Putra Suci Api Langit memang kuat, tetapi mereka tidak mampu menutupi aura pedang abadi guntur. Mereka lemah bagaikan semut di hadapan pedang abadi guntur. Qingfeng Li menunjukkan niat membunuh, berkata, aku akan membunuh kalian semua dengan satu serangan. Petik 2. Qingfeng Li memutar pergelangan tangannya dan mengayunkan pedang abadi guntur dengan kuat ke depan, memancarkan energi pedang 3 warna yang tak terkalahkan. Energi pedang 3 warna menghancurkan semua yang ada di sepanjang jalannya, dan langsung menghancurkan bendera Santo Angin Hitam, prasasti Santo Gunung Tai, dan pedang Santo Api Langit. Melihat perangkat Sein mereka rusak, Putra Sein Angin Hitam, Putra Sein Gunung Tai, dan Putra Sein Api Langit semuanya terkejut dan takut. Putra Suci Angin Hitam menunjuk ke arah Li Qingfeng, berkata dengan ngeri, mustahil, kau mendapatkan pedang abadi guntur. Itu adalah harta karun Dewa Guntur sejuta tahun yang lalu. Putra Suci Api Langit dan Putra Suci Gunung Tai juga ketakutan seakan-akan orang tua mereka telah meninggal. Putra Suci Api Langit berteriak, orang desa ini memiliki pedang abadi guntur. Kita bukan lawannya. Lari. Putra Suci Angin Hitam, Putra Suci Gunung Tai, dan Putra Suci Api Langit semuanya berbalik dan ingin melarikan diri. Namun, energi pedang 3 warna bergerak terlalu cepat. Bahkan lebih cepat daripada waktu, ruang, dan cahaya. Tak ada yang bisa menghentikan energi pedang 3 warna itu. Energi itu terus bergerak maju. Kepala Putra Suci Angin Hitam, Putra Suci Gunung Tai, dan Putra Suci Api Langit langsung terpenggal dan melayang tinggi. Bab 2210. Semua mati. Putra Suci Angin Hitam,
Putra Suci Gunung Tai, dan Putra Suci Api Langit memiliki tubuh yang kuat dan tenaga yang dahsyat, tetapi mereka terlalu lemah untuk menahan energi pedang tiga warna. Kepala mereka terpenggal dengan ketakutan di mata mereka. Satu-satunya yang tersisa di hutan adalah keheningan. Semua orang tercengang. Tak hanya para kultivator di sekitarnya yang terkejut, saintes linglong, saintes laut darah, saintes kayu jernih, dan anak anjing hitam, yang tergantung di pohon-pohon di kejauhan, juga terkejut dengan mulut ternganga. King Feng Li mengayunkan pedangnya, menghancurkan langit dan bumi, meredupkan matahari dan bulan, membalikkan alam semesta, memotong waktu dan ruang, dan mereka semua merasakan napas kematian. Bahkan mereka terpotong oleh energi pedang, dengan darah mengucur deras. Untungnya, mereka cukup jauh dari Li King Feng. Jika mereka terlalu dekat, mereka mungkin juga akan mati diterjang energi pedang Li King Feng. Terlalu kuat. Li King Feng terlalu kuat. Dia bahkan bisa memenggal kepala Putra Suci Angin Hitam, Putra Suci Gunung Tai, dan Putra Suci Api Langit hanya dengan satu tebasan pedangnya. Kau benar. Putra Suci Angin Hitam, Putra Suci Gunung Tai, dan Putra Suci Api Langit semuanya adalah santo tingkat puncak dan berada di peringkat 20 teratas dalam daftar naga tersembunyi. Tapi mereka bahkan tidak bisa menangkis satu serangan pun darinya. Tidakkah kau lihat? Li King Feng sedang memegang pedang abadi guntur. Itu adalah pedang milik Dewa Guntur sejuta tahun yang lalu. Para kultivator di sekitarnya mulai berdiskusi setelah pulih dari keterkejutan, dengan ekspresi ketakutan ke arah King Feng Li. Beberapa dari mereka adalah antek-antek Putra Suci Angin Hitam, Putra Suci Gunung Tai, dan Putra Suci Api Langit. Mereka semua menjadi pucat dan terus gemetar saat ini, takut Li King Feng akan menyusahkan mereka. Bahkan Putra Suci mereka pun bukan tandingan bagi Li King Feng, apalagi orang-orang ini. Li King Feng bahkan mungkin bisa membunuh mereka semua, baik secara fisik maupun spiritual, hanya dengan satu tebasan pedangnya. Kali ini, jiwa yang baru lahir dari Putra Suci Angin Hitam, Putra Suci Gunung Tai, dan Putra Suci Api Langit tidak keluar dari ruang pikiran mereka, sebab mereka telah hancur berkeping-keping akibat energi pedang tiga warna. Pedang abadi petir milik Li Qingshan terlalu kuat. Pedang itu tidak hanya dapat membunuh tubuh para kultivator, tetapi juga menghancurkan jiwa mereka. Pedang itu benar-benar pedang abadi yang tak terkalahkan. King Feng Li melihat sekeliling dan menemukan kaki tangan Putra Suci Angin Hitam, Putra Suci Gunung Tai, dan Putra Suci Api Langit di timur. Kali ini, Li Qingshan tidak menggunakan pedang abadi guntur. Meskipun pedang itu sangat kuat, dengan tingkat esensi vitalitas abadinya saat ini, Li Qingshan hanya bisa menggunakannya 2 kali. Li pernah menggunakannya sekali untuk membunuh Putra Suci Angin Hitam dan 2 lainnya. Ia ingin menyimpan serangan lainnya setelah memasuki Gunung Guntur Gelap dan Istana Abadi Guntur. Pedang abadi guntur telah patah menjadi 3 bagian. Li hanya mendapatkan 1, dan masih ada 2 lagi. Dia tidak berencana melepaskan anak buah Putra Suci Angin Hitam dan 2 lainnya. Dia hanya punya satu solusi untuk musuh-musuh ini, yaitu membunuh mereka semua. King Feng Li mengulurkan tangan kanannya dan meninju ke depan, membentuk bayangan hitam raksasa dari sebuah kepalan tangan dengan tulisan jimat yang kuat di atasnya, dan menghantam lusinan kultivator itu. Bersamaan dengan suara gemuruh yang dahsyat itu, para pembudidaya diri itu meledak dan berubah menjadi kabut darah. Meskipun mereka memiliki kekuatan yang besar, mereka lemah seperti semut di hadapan King Feng Li. Li King Feng saat ini memiliki kekuatan 150 juta pound. Ia tidak hanya memukul mati para kultivator ini, tetapi juga menghancurkan seluruh hutan, bahkan menghancurkan gunung tinggi di kejauhan. Ratusan kultivator lainnya tidak terpengaruh. Li Feng bukanlah pembunuh gila dan tidak membunuh siapapun yang tidak ada hubungannya dengan Putra Suci Angin Hitam dan 2 lainnya. King Feng Li selalu membunuh semua musuhnya, tetapi tidak akan pernah membunuh seorang kultivator netral. Dia menatap mereka dengan dingin dan berkata, "Enyahlah. Atau kalian mau kubunuh?" Para pembudidaya diri lainnya semua melarikan diri karena ketakutan. Ratusan orang yang membudidayakan sendiri melarikan diri dalam sekejap mata, dengan suara gemuruh dan debu beterbangan yang tertinggal di belakang mereka. Mereka benar-benar takut Li King Feng akan membunuh mereka semua, tetapi Li King Feng tidak berniat seperti itu. Ia melangkah maju dan berdiri di samping saintes linglong, saintes kayu jernih, dan yang lainnya. Ia mengulurkan jari-jarinya dan memancarkan cahaya keemasan, memotong tali roh mereka. Li King Feng mengeluarkan jarum-jarum perak dan menusukkannya di titik meridian. Setelah beberapa saat, ramuan suci pelarut vitalitas di dalamnya pun habis. Sang Santa Linglong memandang Li King Feng dengan kagum, lalu berkata, "Selamat. Kau mendapatkan pedang abadi guntur. Tak seorang pun pernah mendapatkan pengakuannya selama 1.000.000 tahun. Kaulah yang pertama." Li King Feng mengangguk dan berkata, "Aku hanya punya sebagian pedang abadi guntur. Masih ada 2 bagian lagi di Gunung Guntur Gelap dan Istana Abadi Guntur.
Aku harus mendapatkannya. Sang Santa Linglong mengangguk lalu berkata, kau membunuh putra suci angin hitam dan dua lainnya. Sekte-sekte suci mereka takkan pernah membiarkanmu lolos. Li Qingfeng menjawab tanpa emosi, ini arena abadi jatuh. Jika mereka berani datang, aku akan membunuh mereka dengan pedang abadi guntur. Bahkan jika mereka tidak datang, aku akan mencari mereka sebelum pergi dari sini. King Feng Li pergi ke sisi putra suci angin hitam, putra suci gunung Tai, dan putra suci api langit, lalu melepaskan cincin interspatial mereka. Mereka semua adalah putra suci dari sekte-sekte suci puncak dan pasti memiliki banyak harta di cincin interspatial mereka. Li Lili menghapus tanda spiritual mereka dan memasukkan energi spiritualnya ke dalam cincin-cincin itu. Ia menemukan banyak harta dharma, ramuan spiritual, dan ramuan ajaib di dalamnya. Dia menyumbangkan sejumlah harta, herba, dan ramuan kepada Black Puppy, Linglong Scientist, Clearwood Scientist, dan Blood Sea Saint. Lagi pula, mereka akan pergi ke Dark Thunder Mountain, yang berada di area pusat Valen Immortal Arena, dan akan lebih aman bagi mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan harta karun ini. Meskipun ada banyak harta karun di cincin putra suci angin hitam, putra suci gunung Tai, dan putra suci api langit, King Feng Li tidak menyukai satu pun dari mereka. Dia mempraktikkan teknik abadi dan memiliki pedang abadi guntur, petir tiga warna, darah naga, dan batu giling hitam putih, yang semuanya lebih kuat daripada harta karun ini. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.